Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas farmakologi. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Nur Azmila. Saya akan menjelaskan tentang sejarah farmakologi. Pada abad ke-18, yaitu abad botanikal, sejarah Mesir kuno dan Yunani membutuhkan adanya farmakope. Kemudian hingga awal abad ke-19, semua obat bersifat toksik karena dapat menyembuhkan dan dapat menyebabkan kematian. Ilmu tentang pengobatan selalu dikaitkan dengan empirisme dan mantra. Cara pembuatan obat saat itu sangat primitif sehingga perbedaan obat dengan racun sangat tipis. Deklarasi Paracelsus menjadi tepat, yang membedakan obat dengan racun adalah dosisnya. Kemudian pada paruh kedua abad 19 ditemukannya berbagai jenis obat yaitu quinin, digitalis, kokain, aspirin, dan antivirin. Kemudian pada era 1920 sampai 1940 ditemukan penisilin. Selanjutnya di dekade 1950-an pengembangan obat berbasis genom. Pada tahun 1960-an, penemuan obat mulai bergeser ke arah rekayasa genetika. Selanjutnya, definisi farmakologi. Farmakologi berasal dari kata farmakon, yang dalam arti sempit berarti obat, dan dalam makna luas adalah semua zat selain makanan yang dapat mengakibatkan perubahan susunan atau fungsi jaringan tubuh. Dan logo sendiri yaitu ilmu. Jadi farmakologi ialah ilmu yang mempelajari cara kerja obat di dalam tubuh. Selanjutnya, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran dan farmasi menyebabkan farmakologi tidak dapat dibahas dari satu sisi keilmuan saja. Dan para ahli secara cermat mengamati perkembangan ini dari tahun ke tahun melalui serangkaian penelitian mendalam, terpadu, dan lintas disiplin ilmu. Sehingga kini kita mengenal banyak cabang ilmu farmakologi yang berkembang menjadi cabang ilmu baru. Macam-macam cabang dan ruang lingkup farmakologi. Yang pertama, farmakologi klinik adalah ilmu farmakologi yang mempelajari pengaruh kondisi klinis pasien terhadap efikasi obat, misalnya kondisi hamil dan menyusui, neonates dan anak, geriatrik, infisiensi ginjal dan hepar. Yang kedua, farmakologi terapi atau sering disebut farmakoterapi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan obat untuk tujuan terapi. Yang ketiga, toksikologi adalah pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Kemudian yang selanjutnya, farmakogenetik atau farmakogenomik adalah ilmu yang mempelajari efek dari variasi genetik pada gen tunggal terhadap respon obat. Sedangkan farmakogenomik adalah ilmu yang mempelajari efek dari variasi genetik pada keseluruhan gen atau genom terhadap respon obat. Kemudian yang selanjutnya, farmakovigilans atau farmakovigilans adalah suatu proses yang terstruktur untuk memantau dan mencari efek samping obat atau adverse drug reaction dari obat yang telah dipasarkan. Ya, selanjutnya ada farmakognosi. Farmakognosi ini mempelajari pengetahuan dan pengenalan obat yang berasal dari tanaman dan zat-zat aktifnya. Begitu pula yang berasal dari mineral dan hewan. Kemudian ada biofarmasi. Pada kali ini, biofarmasi itu meneliti pengaruh formulasi obat terhadap efek terapeutiknya. Kemudian selanjutnya ada farmakokinetika. Hal ini meneliti perjalanan obat mulai dari saat pemberiannya, kemudian bagaimana absorpsi dari usus,
dan transport dalam darah dan distribusinya ke tempat kerjanya dan jaringan lain. Kemudian ada farmakodinamika. Di sini mempelajari kegiatan obat terhadap organisme hidup, terutama cara dan mekanisme kerjanya, reaksi fisiologi, serta efek terapi yang ditimbulkannya. Singkatnya, farmakodinamika ini mencakup dari semua efek yang dilakukan oleh obat terhadap tubuh manusia. Peran farmakologi dalam kompetensi perekam medis dan informasi kesehatan. Berdasarkan Pusat Pendidikan Kesehatan Nasional, perlunya pembelajaran farmakologi adalah untuk menjelaskan tentang nama-nama kimia obat, nama generik obat, dan nama dagang berbagai jenis obat dan khasiatnya serta cara pemberiannya. Sehingga perekam medis mampu membaca, mencatat, mengutip, dan menganalisis rekam medis pasien secara lengkap dan akurat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.